Hari ini kita masuk program Life Unlimited dengan series yang baru, sesuatu yang baru. Jadi masuk bersama dengan saya dalam program Life Unlimited. Halo semua pemirsa dimanapun berada, saya Susan Hoover. Senang sekali kita jumpa sekali lagi hari ini di program Life Unlimited. Nah, Life Unlimited itu berarti kan hidup tanpa batas. Apa artinya? Artinya kita tidak akan dibatasi oleh masa lalu kita. Siapakah kita sebelumnya. Tapi sekarang kalau kita kenal Yesus yang ajaib, kita dapat mengalami yang mustahil pun. Tidak ada yang mustahil lagi bagi kita semua. Amin. Jadi kita akan masuk hari ini belajar bersama-sama. Nah, hari ini kita akan masuk satu series yang baru. Kenapa mau series yang baru? Karena saya baru kemarin pergi ke Roma atau juga ke kota Vatikan untuk banyak rekaman, belajar. Dan saat saya di sana saya belajar banyak tentang dua orang, itu Rasul Paulus atau Rasul Petrus. Nah, jadi pulang terinspirasi tentang mereka. Jadi saya untuk 1 bulan ke depan mau kita belajar bersama-sama tentang Rasul Petrus. Apalagi mungkin cocok ya saat kita juga mau masuk pada hari pahlawan ya. Mungkin kita mau juga ingatkan bukan saja hari orang pahlawan-pahlawan yang ada di bangsa kita, tapi juga tentang pahlawan-pahlawan rohani kepada kita. Nah, seperti Rasul Petrus. Nah, banyak yang kita bisa pelajari dari hidupnya. Jadi saya berharap semua mau ikuti saya dengan perjalanan ini, series ini selama 4 minggu ke depan dalam program Life Unlimited. Dan banyak hal yang kita akan pelajari. Bahkan nanti akan ada kesempatan untuk ikuti saya ya, lihat-lihat kemanapun kita pergi di kota Roma atau ke kota Vatikan untuk kita belajar bersama-sama. Tapi sebelum saya lanjut dengan seriesnya baru hari ini, saya mau baca untuk kita kesaksian. Karena setiap bulan saya terima laporan-laporan dari siapa? Dari pemirsa Life Unlimited yang hubungi kami, WhatsApp kami, telepon kami. Dan selalu setelah program ini akan ada tim yang siap untuk mendoakan, untuk jawab pertanyaan, dan berdiri bersama-sama dalam iman bersama dengan pemirsa Life Unlimited. Kemarin ada seorang bapak yang dari Papua yang minta doa itu kemarin. Dia minta dukungan doa untuk kakaknya, kakaknya yang sedang sakit, tubuhnya panas tinggi dan mengeluarkan reaksi kusta dengan biji-biji menumpuk di seluruh tubuhnya. Nah, beberapa hari kemudian, 2 minggu kemudian, dia memberi kabar demikian. Ini perkataannya, syukur bagi Tuhan. Amin. Bukan bagi kita ya, bukan bagi kami, tapi bagi Tuhan. Syukur bagi Tuhan, kakak saya sudah pulih dari sakit dan sudah keluar dari rumah sakit. Terima kasih lah pastor dan tim atas dukungan doa, biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kami juga setuju dan mengatakan amin. Ya, syukur bagi Tuhan. Nah, apapun mukjizat yang terjadi saat pemirsa hubungi kami, itu bukan kami yang melakukan mukjizat, tapi setiap mukjizat itu karena ada kuasa di dalam nama Yesus. Dia yang sanggup melakukan semuanya. Semuanya katakan amin, amin. Nah, hari ini kalau kita masuk seperti saya katakan tadi dalam series yang baru, kita akan menjalani tentang hidupnya Petrus. Jadi 4 minggu ke depan kita akan membahas hidupnya Petrus, bukan saja hidupnya Petrus, bukan hidup kita semuanya. Saat kita ikuti Kristus dengan 4 kata C dari bahasa Inggris. Ya. Jadi kita akan bahas tentang connected, called, changed. Ya. Jadi itu 3 pertama yang kita akan jalani dalam 3 minggu ke depan. Jadi hari ini adalah apa? Connected. Itu artinya kan terhubung. Ya, dengan kita bagaimana kita connect. Mungkin kita katakan connect ya dalam bahasa Indonesia kadang-kadang ya. Kita connect dengan sesuatu. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena terlalu banyak orang kadang-kadang tahu tentang Yesus.
tahu, ya, pernah dengar, ada pelajaran, pernah tahu, dan anggap itu sudah cukup. Tapi kita tidak mau tahu tentang Yesus, tapi kita mau mengenal pribadi Yesus. Kita mau terhubung, connect dengan Yesus, bukan saja tahu tentang dia, pernah dengar tentang dia. Kalau kita mau belajar hari ini dari kehidupan Petrus, kita akan mulai pada saat Yesus sudah jumpa dengan Petrus. Tapi saya mau kita lihat bahwa Petrus mulai berubah dan ada sesuatu yang luar biasa. Saat Petrus lebih benar-benar mengenal siapakah Yesus yang sesungguhnya. Jadi itu pertanyaan bagi saya hari ini. Apakah kita kenal tahu Yesus itu siapa? Yesus yang sesungguhnya. Kalau saya tanya kepada pemirsa hari ini, siapakah Yesus bagimu? Mungkin apakah bisa jawab? Pernah didengar, ya siapa? Mungkin ada yang mengatakan Tuhan. Tapi tidak benar-benar alaminya, tidak pernah terima pewahyuan pribadi. Nah, ada satu saat di mana Yesus berjalan dengan murid-muridnya dan sampai dia tanya kepada mereka, orang lain katakan aku ini siapa? Nah, mereka ada jawaban-jawaban. Ada orang lain mengatakan begini, mengatakan begini, mengatakan begini. Sampai Yesus katakan sesuatu yang sangat menarik. Nah, hal ini kita bisa baca bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-16. Matius pasal 16 ayat yang ke-15, Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu siapakah aku ini? Nah, Yesus tanya, aku ini siapa? Ayat ke-16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Wah, Yesus katakan sesuatu yang luar biasa nih, bahwa Petrus bisa mengenal siapakah Yesus yang sesungguhnya. Nah, orang lain cuma lihat Yesus itu seperti pengajar atau mungkin nabi. Tetapi Petrus melihat Yesus lebih daripada yang lain. Yesus itu dia berkata, engkau adalah anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, sang juru selamat. Nah, Yesus katakan pewahyuan ini Petrus terima bukan dari dirinya, tapi dari para Tuhan. Dan sampai Yesus mengatakan dalam ayat yang berikut, dalam ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan pada perkataan Yesus ini banyak orang bingung. Tapi daripada saya menjelaskan ayat di sini atau menjelaskan Petrus di sini, ikut saya karena saya pergi ke kota Vatikan kemarin, di mana kita akan melihat gereja Petrus yang bukan terbesar di dunia, tercantik. Jadi ikuti saya ke sana di mana saya akan kasih penjelasan lebih dalam. Hari ini saya berdiri di depan Basilika Santo Petrus. Wah, luar biasa gereja ini kan, pasti salah satu gereja tercantik di seluruh dunia. Nah, banyak orang percaya bahwa Petrus adalah pemimpin pertama di atas gereja Roma yang pertama kali di sejarah. Nah, kan ada atau tidak ada, itu tidak diceritakan di Alkitab. Tapi kita juga tahu bahwa Petrus adalah pemimpin pertama di atas gereja di Yerusalem, dipercayakan daripada Yesus. Nah, apakah itu artinya waktu Yesus bicara kepada Petrus dan mengatakan bahwa dia akan mendirikan jemaatnya atas batu karang ini, banyak orang percaya batu karangnya itu adalah Petrus karena namanya juga berarti batu. Tapi sebenarnya saat kita berdiri di sini hari ini, kita bisa mengerti yang Yesus katakan jauh lebih daripada itu. Harus tahu apa yang mereka sering bicarakan. Soalnya pada waktu itu Yesus tanya mereka, menurutmu, katamu, aku ini siapa? Dan Petrus yang menjawab seperti ini, Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow, Yesus katakan, betul lah, itu adalah yang dinyatakan kepadamu. Pewahyuan ini bukan dari manusia. Ini bukan dari Petrus. Petrus itu seorang nelayan, tidak terpelajar. Biasanya jawab salah. Jadi Yesus katakan, yang menyatakan ini kepadamu adalah Bapa dari surga. Dan terus Yesus baru katakan ini. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi maksud Yesus seperti ini.
Dia bicarakan batu karangnya, bukan seseorang Petrus. Tapi batu karangnya ini, fondasi ini adalah pewahyuan siapakah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Sang Mesia, adalah anak Allah yang datang untuk menyelamatkan kita semua. Supaya kita juga menjadi anaknya. Dan gereja bukan satu tempat, bukan di satu kota, bukan satu tempat bangunan yang cantik seperti ini. Tapi gereja adalah semua orang percaya di seluruh dunia. Kita semua memiliki fondasi yang sama. Pewahyuan bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus yang datang untuk menyelamatkan kita semua. Siapakah Yesus menjadi fondasi untuk gereja semuanya. Jadi hari ini kita boleh mengingatkan Petrus, kita boleh menghargai, kita boleh lihat bangunannya begitu cantik dibuat untuk dia. Tetapi lebih daripada itu, kita akan ingatkan siapakah Yesus dan pewahyuan itu daripada Tuhan. Jadi keselamatan dan fondasi bagi kita semua. Sudah tangkap? Amin. Jadi kita lihat di sini Yesus tidak berjanji bahwa gerejanya akan didirikan di atas seorang pribadi Petrus. Tetapi apa yang akan menjadi fondasi dasar bagi gereja adalah pengenalan pewahyuan akan Yesus yang sesungguhnya. Jadi pertanyaan bagi saya, bagi pemirsa, apakah sudah mengenal Yesus yang sesungguhnya? Kalau tidak, saya berharap dalam program ini akan dapat pewahyuan, akan dapat belajar dan alami siapakah Yesus itu. Dan kalau ada yang mau, yang ingin untuk lebih lagi percaya kepada Yesus, boleh hubungi kami. Program ini selesai akan ada tim yang siap-siap untuk memimpin setiap orang pemirsa untuk lebih lagi mengenal Yesus. Itu memang tujuan daripada program ini. Nah, kalau kita lihat mengenal, terhubung dengan Yesus, connect dengan Yesus, itu bukan saja Petrus yang ngalaminya, ada proses. Awal-awal dia ikut Yesus mungkin belum begitu mengenalnya. Tetapi lama-lama dia terima pewahyuan siapakah Yesus yang sesungguhnya. Sampai menjadi begitu setia akhirnya untuk ikuti Yesus. Tapi Yesus pun berdoa bukan saja untuk muridnya, untuk kita semua. Yesus berdoa seperti ini, kerinduan hatinya bagi kita. Dalam Yohanes 17, ayat yang ketiga. Sebelum Yesus disalibkan dan saat dia berdoa, ini yang dia katakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal apa? Benar-benar, sungguh-sungguh mengenal Yesus yang diutus. Sampai dilanjutkan doanya dalam ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi doanya Yesus kan dia berkata bahwa Bapa dan Dia adalah satu. Memang ini sesuatu yang banyak orang bingung untuk mengerti. Bahwa Tuhan kita hanya satu, bukan tiga. Kita hanya memiliki satu Tuhan. Tapi Tuhan ada tiga bagiannya. Ya, Tuhan itu seperti Bapa yang di surga. Dia turun sebagai Yesus yang menjadi manusia. Dan juga sebagai roh yang ada masuk di dalam diri kita. Jadi itu tetap satu Tuhan, tapi ada bagian-bagiannya yang namanya Trinitas. Jadi kita lihat di sini bagaimana Tuhan itu benar-benar menjadi satu dengan luar biasa, tidak dapat dipisahkan. Yesus juga berdoa bahwa kita akan ikuti itu, kita akan menjadi sama seperti itu. Dia mau benar-benar masuk, terhubung, connect, menjadi satu dengan kita. Bukan Tuhan yang jauh di atas, kita menyembah di sini, kita terpisah daripada Dia. Tapi bagaimana rohnya akan masuk, kita percaya kepadanya. Rohnya masuk di dalam hati kita, menjadi satu dengan kita. Sama seperti Tuhan itu satu. Sampai dia lanjut dengan ayat 23. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka
sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Nah, kalau lihat kata-kata Yesus seperti berulang-ulang. Sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu tujuan, satu visi, satu hati, satu dalam segala sesuatu, tidak mungkin dapat terpisah. Sama seperti itu, Tuhan ada di dalam diri kita, sudah tidak dapat dipisahkan, sudah menjadi satu dengan kita. Jadi doanya Yesus, kerinduannya adalah kita mengenal bukan Tuhan yang jauh di atas sana, tapi Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Jadi kita mulai menyadari apa itu bagiannya Tuhan di dalam hidup kita. Nah, contohnya seperti ini, kita kan kalau ceritakan sesuatu yang terhubung ya, sesuatu yang connect. Contohnya kalau HP ku hari ini saya pakai banyak sekali, ini akan habis baterai. Nah, kalau ini sudah habis baterai dan mati, nah bayangkan itu kan akan ada, saya akan connect, saya akan terhubung itu dengan charger ya, untuk cas HP ini. Nah, bayangkan itu Yesus di dalam kehidupan kita. Kita mungkin kadang-kadang nggak ada apa-apanya, seperti mati, tidak ada sumber listrik, tapi itu charger itu kalau connect, sekalipun ada listrik, itu sudah masuk ke charger, tapi kalau charger tidak connect ke HP, tidak akan terasa, tidak akan hidup kembali. Nah, Yesus itu luar biasa dalam hidup kita, semua kuasanya, kasihnya, segala sesuatu yang ada dalam Yesus, saat kita connect dengan Yesus, terhubung dengan Yesus, hidup kita pasti berubah. Jadi kita hari ini tidak hanya mau tahu-tahu ada Tuhan, tahu-tahu ada charger. Kalau saya tahu ada charger tapi tidak digunakan untuk HP ku, tidak cas HP ku tetap mati. Pengetahuan tidak cukup. Tapi kita mau seperti doa Yesus, mengenal, alami itu dalam kehidupan kita. Dan kita lihat Petrus alami seperti itu. Ya, dia alami untuk mengenal Yesus. Jadi apakah kita sudah mengenal, sudah tahu Yesus itu sesungguhnya siapa? Kalau sudah tahu, marilah kita belajar juga untuk mengenal Yesus yang ada di dalam diri kita. Bukan saja Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang sudah begitu dekat. Nah, karena itu ada lagu pujian yang pas dengan temanya kita hari ini. Mari kita saksikan nyanyi bersama dengan lagu Terhubung pada saat ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi.
Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh lagu ini dan kerinduannya untuk apa? Lebih lagi mengenal. Ya, lebih lagi mengenal Yesus. Dan kita bisa lihat dalam kehidupan Petrus. Nah, Petrus gagal dengan banyak hal. Dia bukan orang yang pintar. Ingat loh, Petrus ini kan kita tahu ya pekerjanya adalah seorang nelayan. Dan sering dipanggil sebagai orang yang tidak terpelajar. Artinya Petrus itu adalah seorang yang sederhana. Seorang yang dulu bukan orang kaya, seorang bukan yang pendidikannya tinggi. Dia adalah orang yang sangat biasa. Jadi pengenalan atau terima pewahyuan siapakah Yesus bukan sesuai dengan tingkat pendidikan kita. Bukan sesuai dengan apakah kita orang pandai, pintar atau tidak. Petrus yang kelihatan orang yang biasa-biasa, hikmatnya biasa-biasa. Tapi bisa dapat pewahyuan siapakah Yesus dan bisa benar-benar mengenal pribadi Yesus dengan luar biasa. Jadi itu artinya bagi kita semua, hai pemirsa Life Unlimited, Tuhan tidak seperti simpan-simpan pewahyuannya bagi orang yang pintar-pintar, bagi orang yang pendidikannya tinggi. Oh, harus masuk STT dan sesuatu untuk mendapatkannya. No, bahkan Tuhan berkata dia senang untuk menunjukkan dirinya, untuk yang mengenal dia, bahkan sampai anak-anak, sampai yang tidak terpikir oleh manusia. Nah, itu juga yang dia lakukan kepada si Petrus. Nah, Petrus bukan saja orang yang dapat pewahyuan sekali lah. Dia dapat pewahyuan terus siapakah Yesus, ikuti Yesus, dekat kepada Yesus. Pernah kadang-kadang jatuh, tapi saat jatuh dan merasa jauh daripada Tuhan, kembali lagi dekat. Kembali lagi dekat, berani dengan Tuhan. Saya harap itu sesuatu yang kita semua bisa tangkap. Mungkin pernah ada saatnya merasa dekat, mengenal Tuhan itu siapa. Dan pernah ada waktunya merasa jauh. Tapi kita selalu bisa datang kembali dekat kepada Tuhan. Karena kasih-Nya begitu besar bagi kita. Dan Petrus bukan saja untuk dirinya terima pewahyuan mengenal Yesus, dekat kepada Yesus. Tapi Petrus kita bisa tahu juga menulis bagian surat-surat di dalam perjanjian baru. Dan saat Petrus menulis surat dalam perjanjian baru, saya perhatikan kemarin sangat menarik sekali. Dia awali dan menutupi, jadi buka dan tutup suratnya dengan hampir mengatakan hal yang persis. Nah, kalau saya awal-awal program mengatakan sesuatu, akhir program mengatakan sesuatu, kan mungkin itu yang terpenting, yang kita harap orang akan ingat. Kita tahulah di tengah mungkin agak pikiran lari atau ngantuk sebentar ya. Tapi mungkin gangguan fokus. Tapi dia mengatakan awal dan akhir. Artinya ini adalah hal yang dia harap semua tangkap dan ingat. Sudah pengen tahu apa itu? Bisa buka surat 2 Petrus bersama-sama. Lihat dari pasal pertama, ayat kedua. Setelah dia memperkenalkan dirinya itu siapa dalam ayat yang pertama. Ayat yang kedua, dia buka surat seperti ini. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpah kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi dia berkata apa? Ada kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh apa? Oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi mau akan apa? Pengenalan akan Allah dan Yesus. Itu buka suratnya. Saat dia menutupi suratnya, ini adalah di bagian Alkitab pun berkata penutup, 2 Petrus pasal yang ketiga. Dia berkata penutup. Ya. Nah, ini adalah ayat 18, ayat paling terakhir dia berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi selalu 2 hal ini saja, bertumbuh dalam kasih karunia. Itu akan melimpah, itu akan oleh apa? Pengenalan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, kita harus mengerti sebelumnya ya. Kasih karunia itu kan artinya kita terima karunia, kita terima pemberian kasih dari para Tuhan. Bukan sesuatu yang kita layak. Tapi itu adalah pemberian kasih. Itu lebih daripada kita layak terima. Jadi mungkin kita merasa saya tidak layak terima pewahyuan. Saya tidak layak dekat-dekat mengenal Tuhan.
Petrus juga tidak layak. Petrus adalah orang yang gagal, seorang nelayan, seorang yang menyangkal Tuhan. Jadi dia tahu kita ini hidup, kita terima pengenalan akan Tuhan itu sendiri. Bukan karena kita orang sempurna, bukan karena kita orang suci, bukan karena kita orang baik. Tapi hari ini, hai pemirsa, siapapun dirimu sudah melakukan apapun latar belakangmu. Terimalah kasih karunia, terimalah pemberian kasih Tuhan. Terima lebih daripada kita layak menerima. Terima apa? Oleh kasih karunia Tuhan itu, kita boleh mengenal. Berkata di sini, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Artinya, Tuhan tidak batasi dirinya. Oh, yang tidak terpelajar, yang agak orang berdosa, itu hanya boleh mengenal saya sampai jauh. Bukan. Dia berpanggil orang seperti Petrus. Dan Petrus mengingatkan kita semua. Siapapun kita nggak ada batasnya. Boleh lebih dekat mengenal Allah, mengenal Yesus yang sesungguhnya. Bertumbuhlah. Jadi mungkin sudah merasa mengenal. Jangan berhenti sampai di situ. Saya ajak, hayo pemirsa Life Unlimited bersama dengan saya. Marilah kita semua mau mengenal lebih lagi siapakah Yesus itu. Karena Yesus itu terlalu ajaib, terlalu besar. Semuanya yang dia lakukan bagi kita terlalu banyak. Tidak cukup yang kita pelajari sampai hari ini. Setuju bersama dengan saya? Ayo, jadi marilah kita setiap minggu jumpa di sini di program ini. Di mana kita akan belajar lebih lagi siapakah Yesus itu. Dan kita lihat Petrus hidupnya diubah total. Wah, pasti itu juga terjadi kepada kita semua. Mari kita berdoa. Yesus, kami sudah baca doamu. Engkau rindu dan engkau doakan kami untuk mengenal Engkau. Jadi saya berdoa Tuhan untuk setiap orang pemirsa, siapapun mereka. Tidak ada batasan usia, latar belakang, dimanapun mereka berada, siapapun mereka. Tapi kami berdoa hatinya terbuka saat ini untuk mengenal Engkau. Terimalah pewahyuan saat ini. Yesus adalah Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau menolong kami. Engkau ingin kami mengenal Engkau dan Engkau terbuka bagi kami. Kami mau terima lebih lagi, kami mau bertumbuh dengan pengenalan akan Engkau. Di dalam nama Yesus kami terima. Amin, amin, amin. Kalau ada yang ingin mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, segera hubungi kami. Tim kami siap untuk membawa kita semua dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Dan akan jumpa bersama dengan saya di sini minggu depan. Kita akan lanjut topik ini lebih lagi. Sampai kita jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.